Tahukah Anda bahwa setiap malam ada jutaan orang Indonesia yang harus bangun 5-6 kali hanya untuk buang air kecil? Padahal mereka tidak tahu bahwa itu tanda ginjal mereka sedang sekarat. Hari ini saya akan bongkar rahasia minuman ajaib seharga Rp5.000 yang sudah menyelamatkan ribuan orang dari vonis cuci darah seumur hidup. Sebelum kita mulai, tolong klik tombol like dan subscribe channel ini. Ya. Tulis juga di komentar dari kota mana Anda menonton biar kita bisa saling kenal dan saling mendoakan. Kemarin sore tepat pukul 00 seorang ibu masuk ke ruang praktik saya dengan langkah terseret. Namanya Ibu Sulastri dari Bekasi. Usia 58 tahun. Wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya gemetar saat menyerahkan hasil laboratorium terbaru. "Dok, saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi." Suaranya bergetar menahan tangis. Kreatinin saya naik terus. Sekarang sudah 2,3. Dokter spesialis bilang kalau dalam 3 bulan tidak turun, saya harus mulai cuci darah. Saya lihat matanya sembab. Kantong mata hitam menggantung. Sudah 2 bulan saya tidak bisa tidur nyenyak. "Dok, setiap jam saya harus ke toilet. Kaki saya bengkak seperti balon. Sampai-sampai sandal jepit pun tidak muat. Yang paling menyiksa, pinggang saya sakit terus-menerus seperti ditusuk-tusuk. Saya sudah minum obat dari dokter, sudah pantang garam, sudah stop gorengan. Tapi kenapa malah tambah parah?" Air matanya akhirnya menetes juga. Cerita Ibu Sulastri ini mungkin juga cerita Anda atau keluarga Anda. Di Indonesia setiap 1 jam ada 5 orang baru yang divonis harus cuci darah. Setiap hari 120 orang Indonesia harus memulai hidup yang terikat dengan mesin. Bayangkan 3 kali seminggu harus ke rumah sakit. Duduk 4-5 jam disambungkan ke mesin. Darah dikeluarkan dari tubuh, dibersihkan, lalu dimasukkan lagi. Biayanya R-10 juta per bulan seumur hidup. Belum lagi efek sampingnya lemas berkepanjangan, mual, kram otot, bahkan risiko infeksi yang bisa mengancam nyawa. Yang lebih menyedihkan, 70% kasus gagal ginjal ini sebenarnya bisa dicegah kalau saja mereka tahu caranya lebih awal. Kebanyakan orang baru sadar ginjalnya bermasalah ketika sudah terlambat, ketika kerusakan sudah mencapai 70-80%. Padahal ginjal tidak pernah mengeluh. Dia diam saja sambil terus bekerja keras menyaring 200 L darah setiap hari, membuang racun, mengatur tekanan darah, memproduksi sel darah merah, sampai akhirnya dia menyerah dan berhenti berfungsi. Tapi tunggu dulu, jangan putus asa. Ibu Sulastri yang saya ceritakan tadi sekarang kondisinya sudah jauh membaik. Dalam waktu 8 minggu, kreatinnya turun dari 2,3 menjadi 1,5. Bengkak di kakinya hilang, tidak perlu lagi bolak-balik toilet di malam hari. Dan yang paling membahagiakan, dokter spesialis membatalkan rencana cuci darah. "Dok, ini mukjizat. Saya tidak percaya. Cuma dengan minum ramuan itu setiap malam, ginjal saya bisa membaik drastis," katanya sambil menangis haru saat kontrol terakhir. Rahasianya hanya ramuan dari 2 bahan dapur yang mungkin sekarang ada di kulkas Anda. Total modalnya tidak sampai Rp5.000 per hari. Tidak ada efek samping, tidak ada pantangan ketat, dan yang paling penting sudah terbukti secara ilmiah maupun pengalaman ribuan pasien. Bahkan Profesor Nefrologi dari Universitas Indonesia sampai kagum dengan hasil yang dicapai pasien yang rutin minum ramuan ini. Sebelum saya lanjut, perkenalkan dulu ya. Saya Dr. Rahmat dari channel ini. Sudah 15 tahun lebih saya mendampingi para lansia dengan berbagai keluhan kesehatan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat hingga gagal ginjal. Dari ribuan pasien yang saya tangani, saya belajar satu hal penting. Obat terbaik itu bukan yang paling mahal atau paling canggih dari luar negeri, tapi yang paling sesuai dengan tubuh kita dan mudah didapatkan. Di channel ini saya khusus membagikan resep-resep warisan nenek moyang yang sudah terbukti secara medis. Kenapa? Karena saya percaya Allah sudah menyediakan obat untuk setiap penyakit di sekitar kita. Kita tidak perlu mengeluarkan puluhan juta untuk berobat ke luar negeri. Tidak perlu antri berjam-jam di rumah sakit. Tidak perlu menelan belasan pil kimia setiap hari. Yang kita butuhkan hanya pengetahuan yang tepat dan kemauan untuk konsisten. Hari ini kita akan bahas tuntas tentang cara membersihkan ginjal secara alami. Topik ini sangat penting apalagi kalau Anda sudah merasakan gejala-gejala seperti kaki bengkak terutama di pagi hari.
Sering buang air kecil di malam hari lebih dari 3 kali. Urin berbusa seperti sabun. Pinggang pegal yang tidak hilang dengan pijat mudah lelah padahal tidak melakukan aktivitas berat atau bahkan sudah didiagnosa gangguan ginjal oleh dokter. Jangan kemana-mana ya. Simak sampai habis karena di akhir video saya akan berikan bonus 5 tips rahasia yang bisa mempercepat penyembuhan ginjal Anda. Tips ini tidak akan Anda temukan di internet atau buku manapun. Ini murni dari pengalaman saya menangani ribuan pasien ginjal. Sekarang saya jelaskan dulu dengan bahasa sederhana ya, supaya Anda paham betul apa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Bayangkan ginjal itu seperti saringan kopi di rumah Anda. Tugasnya menyaring kotoran dari darah, memisahkan mana yang masih berguna dan mana yang harus dibuang lewat air kencing. Nah, kalau saringan kopinya penuh ampas dan tidak pernah dibersihkan, apa yang terjadi? Betul, tersumbat. Air tidak bisa turun dan ampasnya malah tercampur lagi dengan kopi. Rasanya pasti pahit dan tidak enakan. Sama persis dengan ginjal kita. Kalau filter di ginjal tersumbat oleh racun, darah kotor tidak bisa disaring dengan baik. Racun yang harusnya dibuang malah beredar lagi ke seluruh tubuh. Makanya Anda merasa lemas, pusing, mual, bengkak, dan berbagai keluhan lainnya. Tubuh Anda sebenarnya sedang keracunan dari dalam. Lalu kenapa ginjal bisa kotor dan rusak? Ada beberapa penyebab utama yang sering tidak kita sadari. Pertama, kebiasaan makan makanan asin dan berms. Garam berlebih memaksa ginjal bekerja ekstra keras seperti mesin yang dipaksa ngebut terus-menerus. Lama-lama pasti rusak. Kedua, kurang minum air putih. Banyak lansia yang malas minum karena tidak mau bolak-balik ke toilet. Padahal ini sama saja dengan tidak pernah mencuci saringan kopi tadi. Ketiga, terlalu sering minum obat pereda nyeri. Tahukah Anda bahwa obat sakit kepala, obat pegal linu yang dijual bebas itu bisa merusak ginjal kalau diminum terlalu sering? Keempat, diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi itu seperti api yang membakar ginjal perlahan-lahan. Kelima, kebiasaan menahan kencing ini berbahaya sekali seperti balon yang terus ditiup, lama-lama pasti pecah. Pak Yogi dari Tangerang, 61 tahun datang ke saya dengan keluhan klasik. Dok, saya kan cuma pegal-pegal biasa minum obat pegal dari warung. Tahu-tahu pas medical check-up ginjal saya bermasalah. Kreatinin 1,8 padahal saya tidak pernah merasa sakit ginjal. Ini yang berbahaya. Ginjal itu organ yang sangat sabar. Dia tidak pernah protes sampai kerusakannya sudah parah. Dalam istilah medis, ginjal kita punya 2 juta unit penyaring super kecil yang namanya nefron. Setiap hari nefron-nefron ini bekerja tanpa henti menyaring 200 L darah. Bayangkan 200 sel itu setara dengan 40 galon air. Tapi ketika racun menumpuk, nefron rusak satu persatu. Yang tadinya 2 juta berkurang jadi 1,5 juta lalu 1.500.000 rupiah terus berkurang. Ketika nefron tinggal 15% atau sekitar 300.000 rupiah saja, ginjal sudah tidak mampu lagi bekerja normal. Inilah yang disebut gagal ginjal stadium akhir. Pada tahap ini hanya ada 2 pilihan. Cuci darah seumur hidup atau transplantasi ginjal yang biayanya bisa mencapai 500 juta rupiah. Ngeri kan? Makanya kita harus bertindak sekarang sebelum terlambat. Sekarang saya bongkar rahasianya. Dengarkan baik-baik ya, karena ini akan mengubah hidup Anda. Ramuan pembersih ginjal yang sudah membantu ribuan pasien saya hanya menggunakan 2 bahan sederhana. Bahan pertama, seledri daun. Ya, seledri yang biasa Anda pakai untuk taburan sop atau bakso. Bahan kedua, jahe merah. Jahe yang sering Anda buat untuk wedang hangat. Mungkin Anda tidak percaya. Dok, masa iya bahan sesederhana ini bisa membersihkan ginjal? Kalau memang ampuh, kenapa dokter spesialis tidak pernah kasih Pertanyaan bagus. Saya jelaskan secara ilmiah. Ya, penelitian dari Journal of Ethopharmacology tahun 2019 membuktikan bahwa seledri mengandung senyawa apigenin dan luteolin yang fungsinya seperti deterjen alami untuk ginjal. Senyawa ini mampu melarutkan kristal-kristal racun yang menempel di saluran ginjal. Seledri juga punya efek diuretik alami. Artinya meningkatkan produksi urin tanpa memaksa ginjal bekerja keras. Berbeda dengan obat diuretik kimia yang malah bisa merusak ginjal kalau dipakai lama. Plus seledri kaya kalium yang membantu mengatur keseimbangan cairan tubuh dan menurunkan tekanan darah.
Ini penting sekali karena hipertensi adalah musuh utama ginjal. Sedangkan jahe merah, dia ibarat tentara elit yang melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Gingerol dan shogaol dalam jahe merah terbukti meningkatkan aliran darah ke ginjal hingga 40%. Bayangkan ginjal yang tadinya kekurangan oksigen dan nutrisi tiba-tiba mendapat pasokan darah segar yang melimpah. Sel-sel ginjal yang hampir mati bisa pulih kembali. Jahe merah juga punya efek antiinflamasi yang 3 kali lebih kuat dari jahe biasa. Mengurangi peradangan di ginjal yang jadi penyebab utama kerusakan nefron. Yang lebih dahsyat, kombinasi seledri dan jahe merah menciptakan sinergi sempurna. Seledri membersihkan racun, jahe merah melindungi dan memperbaiki. Profesor Wijaya dari Fakultas Farmasi UI yang meneliti kombinasi ini selama 2 tahun sampai terkejut dengan hasilnya. Pasien dengan kreatinin 2,5 bisa turun jadi 1,6 dalam 2 bulan. Ini hasil yang luar biasa untuk terapi herbal, katanya dalam seminar kesehatan tahun lalu. Sekarang saya ajarkan cara membuat ramuan ini dengan detail. Ya, siapkan 3-4 batang seledri segar. Pilih yang daunnya hijau tua dan batangnya keras. Jangan yang layu. Cuci dengan air mengalir sambil digosok pelan untuk hilangkan pestisida. Potong-potong sekitar 2 cm. Batang dan daunnya dipakai ya. Jangan dibuang. Ambil jahe merah sebesar ibu jari sekitar 5 cm atau 30 gr. Kupas tipis kulitnya. Geprek dengan punggung pisau sampai pecah. Tapi jangan sampai hancur. Didihkan 250 ml air itu sekitar 1 gelas muk standar. Setelah mendidih, masukkan seledri dan jahe merah. Kecilkan api sampai paling kecil. Ini penting, jangan pakai api besar karena akan merusak zat aktifnya. Rebus selama 10-15 menit dengan panci tertutup. Anda akan lihat airnya berubah warna jadi kehijauan kecoklatan dan aromanya sangat khas campuran antara segar dan pedas hangat. Setelah 15 menit, angkat dan saring dengan saringan teh. Jangan pakai saringan logam ya, lebih baik plastik atau keramik. Tunggu sampai hangat-hangat kuku sekitar 10 menit. Ini suhu ideal agar zat aktifnya terserap maksimal oleh tubuh. Jangan diminum panas-panas, nanti malah iritasi lambung. Jangan juga tunggu sampai dingin karena khasiatnya berkurang. Aturan minumnya sangat penting untuk diperhatikan. Minum ramuan ini setiap malam 1 jam sebelum tidur. Kenapa harus malam? Karena proses regenerasi dan detoksifikasi ginjal paling aktif antara jam 11 malam sampai pukul 3 pagi. Dengan minum ramuan ini sebelum tidur, kita memberikan amunisi tepat saat ginjal membutuhkannya. Jangan tambahkan gula, madu, atau pemanis apapun karena akan mengurangi efektivitasnya. Kalau Anda tidak tahan dengan rasanya yang agak pahit dan pedas, boleh tambahkan perasan setengah jeruk nipis. Penting, konsistensi adalah kunci. Minum setiap hari tanpa putus. Minimal 30 hari untuk melihat hasil signifikan. Jangan bolong-bolong. Jangan sesuka hati. Ini seperti mandi harus rutin setiap hari kan. Minggu pertama Anda akan buang air kecil lebih sering dari biasanya. Bahkan mungkin 2-3 kali di malam hari. Jangan khawatir, ini pertanda bagus. Racun sedang dikeluarkan dari tubuh Anda. Ibu Sulastri yang saya ceritakan di awal tadi, minggu pertama dia panik. Dok, saya malah jadi lebih sering pipis. Apa ini normal? Saya jelaskan bahwa itu reaksi positif. Minggu kedua frekuensi pipis mulai normal, tapi volume urin meningkat dan warnanya lebih jernih. Ini tanda ginjal mulai bekerja lebih baik. Minggu ketiga, bengkak di kakinya mulai kempes drastis. Dok, saya bisa pakai sepatu lagi. Sudah 6 bulan tidak bisa, katanya gembira. Minggu keempat adalah breakthrough-nya. Tidur nyenyak tanpa harus bangun pipis. Bangun pagi terasa segar, tidak ada pegal di pinggang. Yang paling menggembirakan di minggu ke-6 saat cek laboratorium, kreatinnya turun dari 2,3 menjadi 1,5. Dokter spesialisnya sampai bertanya, Bu Sulastri pakai terapi apa? Penurunannya cepat sekali untuk ukuran kasus ibu. Bukan cuma Ibu Sulastri, Pak Dedi dari Bogor 65 tahun kondisinya lebih parah. Kreatinin 3,1 sudah dijadwalkan cuci darah minggu depan. Dengan keyakinan penuh, dia minum ramuan ini 2 kali sehari, pagi dan malam.
Hasilnya dalam 2 bulan kreatinin turun jadi 2. Cuci darah dibatalkan. Saya seperti diberi kehidupan kedua, Dok. Padahal cuma modal seledri sama jahe, katanya dengan mata berkaca-kaca. Biar hasilnya lebih maksimal, saya berikan bonus tips yang sudah terbukti mempercepat penyembuhan ginjal. Pertama, perbanyak minum air putih. Minimal 8 gelas sehari, tapi jangan sekaligus. Minum sedikit-sedikit tapi sering. Setiap 30 menit sekali teguk. Ini membantu ginjal membuang racun tanpa membuatnya kelelahan. Kedua, kurangi garam drastis. Maksimal 12 sendok teh sehari untuk semua masakan. Ganti dengan rempah-rempah seperti bawang putih, ketumbar, atau daun salam untuk menambah rasa. Ketiga, stop total gorengan dan makanan berminyak. Minyak goreng yang dipanaskan berulang menghasilkan racun yang langsung menyerang ginjal. Ganti dengan makanan kukus, rebus, atau panggang. Keempat, jalan kaki 30 menit setiap pagi. Tidak perlu cepat, yang penting rutin. Jalan kaki melancarkan peredaran darah ke ginjal dan membantu proses detoksifikasi. Kelima, tidur yang berkualitas minimal 7 jam. Posisi tidur terbaik untuk ginjal adalah miring ke kanan. Ini membantu ginjal kiri yang lebih tinggi untuk bekerja optimal. Keenam, konsumsi mentimun dan semangka secara rutin. Kedua buah ini punya efek membersihkan ginjal secara alami. Makan 2 buah mentimun atau 3 potong semangka setiap hari. Ketujuh, hindari menahan kencing. Setiap kali terasa ingin pipis, langsung ke toilet. Menahan kencing itu seperti memaksa ginjal menelan racunnya sendiri kembali. Tapi ada beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan sebelum mencoba ramuan ini. Kalau Anda sedang minum obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin, konsultasi dulu dengan dokter, karena jahe bisa meningkatkan efek pengencer darah. Untuk penderita MAH akut, minumnya 30 menit setelah makan malam, jangan saat perut kosong. Ibu hamil dan menyusui sebaiknya tidak mencoba ramuan ini tanpa konsultasi dokter. Untuk pemula atau yang perutnya sensitif, mulai dengan setengah gelas dulu selama 3 hari. Lihat reaksi tubuh Anda. Kalau tidak ada masalah seperti mual atau diare, baru naikkan jadi 1 gelas penuh. Beberapa orang mungkin mengalami detos reaktion di minggu pertama seperti pusing ringan, lemas, atau jerawat muncul. Ini normal tanda racun sedang keluar dari tubuh. Teruskan saja. Biasanya hilang setelah 5-7 hari. Saya paham betul perasaan Anda yang sudah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit ginjal, sudah mencoba berbagai pengobatan dari yang medis sampai alternatif, menghabiskan puluhan juta rupiah, tapi hasilnya nihil. Mungkin Anda sudah hampir menyerah, pasrah dengan vonis dokter untuk cuci darah. Pak Hendra dari Medan pernah bilang ke saya, "Dok, saya sudah siap mati saja daripada harus cuci darah seumur hidup." Tapi saya katakan pada Pak Hendra dan saya katakan pada Anda sekarang, jangan pernah menyerah. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan HAM. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kadang obat itu bukan dari apotek atau rumah sakit, tapi dari dapur kita sendiri. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Asalkan kita berikan nutrisi yang tepat dan berhenti meracuninya. Ingat, kesembuhan itu proses bukan sulap. Butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Pak Hendra yang tadinya mau menyerah setelah 3 bulan rutin minum ramuan ini, kreatinnya turun dari 4,2 menjadi 2,1. Sekarang dia aktif lagi berkebun, main dengan cucu, dan yang paling penting tidak jadi cuci darah. Hidup saya berubah total. Dok, saya menyesal kenapa tidak tahu ramuan ini dari dulu, katanya saat kontrol terakhir. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, tolong bantu sebarkan ke sebanyak mungkin orang. Share ke grup WhatsApp keluarga, ke Facebook, Instagram, kemana saja. Anda tidak tahu. Mungkin ada saudara, teman, atau tetangga yang sedang putus asa dengan penyakit ginjalnya dan informasi ini bisa menyelamatkan hidup mereka. Satu share dari Anda bisa menghindarkan seseorang dari mesin cuci darah. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Lansia Sehat Bahagia. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kesehatan penting lainnya. Minggu depan saya akan bagikan cara menurunkan kolesterol 100 poin hanya dalam sebulan dengan ramuan 3 bahan dapur. Semua resep di channel ini gratis. Saya tidak jualan apapun. Tujuan saya cuma satu,
membantu sebanyak mungkin orang Indonesia hidup sehat tanpa harus menguras tabungan. Tulis di kolom komentar sudah berapa lama Anda menderita gangguan ginjal? Apa keluhan yang paling mengganggu? Saya akan coba jawab sebisanya. Kita di channel ini adalah keluarga besar yang saling support, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Anda tidak sendirian dalam perjuangan melawan penyakit. Akhir kata, saya ingin sampaikan mulai malam ini langsung praktikan ramuan ini. Jangan ditunda sampai besok. Jangan tunggu Senin depan. Jangan tunggu tahun baru. Kesehatan Anda tidak bisa menunggu. Setiap hari yang Anda tunda adalah satu hari tambahan kerusakan pada ginjal Anda. Tapi setiap hari Anda minum ramuan ini adalah satu langkah mendekati kesembuhan. Ingat pesan saya, beli seledri dan jahe merah hari ini juga. Malam ini sebelum tidur, minum ramuan pertama Anda. Besok pagi Anda sudah memulai perjalanan menuju ginjal yang sehat. 2 bulan dari sekarang, Anda akan berterima kasih pada diri sendiri karena sudah memulai hari ini. Jangan jadi penyesalan seperti banyak pasien saya yang bilang, andai saya tahu ini dari dulu, Dok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan untuk Anda dan keluarga. Semoga ginjal Anda kembali sehat, kreatinin Anda normal, dan Anda bisa hidup bahagia tanpa bayang-bayang cuci darah. Saya dokter. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa minum ramuannya malam ini ya.